Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu 3 Desember 2025, bertepatan dengan hari ke-12 dari Jumada Al-Akhirah 1447 Hijriah. Kita lanjutkan kajian Ba'da Zuhur di Fakultas Ilmil Hadis dari kitab Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain. Dan kita masuk kepada Musnad Usamata ibni Umair. Qala Abu Daud haddatsana Muslim ibnu Ibrahim haddatsana Syu'bah an Qatadata an Abil Malih an Abi. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la yaqbalullahu azza wa jalla shadaqatan min gulul wala salatan bi ghairi tuhur. Maka hadis ini maknanya Allah tidak menerima sedekah dari gulul, harta haram secara umum. Wala salata bi ghairi tuhur, dan tidak diterima salat tanpa toharoh. Adapun dari segi sanad diriwayatkan oleh Muslim ibnu Ibrahim, dia adalah Al-Farahidi Al-Basri. Dia hidup di Tobaqah yang ke-9, maknanya Tobaqah dari Itba'ut Tabi'in yang paling kecil. Hidup di zamannya Imam Yazid ibnu Harun, Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, Abdul Razak ibnu Hammam As-San'ani, Abu Daud At-Tayalisi, Ad-Dhahhak ibnu Makhlad, Abdurrahman ibnu Mahdi, Mu'tamir ibnu Sulaiman, dan juga Al-Husain ibnu Ali Al-Ju'fi, semuanya imam dan hidup di zamannya. Maka Muslim ibnu Ibrahim Al-Farahidi juga imam. Berkata Abu Hatim, thiqatun saduq. Maka di sini maknanya dia di atas derajat thiqah. Dan berkata Ibnu Hibban, kana minal mutqinin. Ucapan Ibnu Hibban di dalam kitabnya As-Thiqat, kita tidak menerima jika berkesendirian. Semua orang tidak mengetahui rawi ataupun memajhulkan, dia mengatakan thiqah, tidak diterima. Namun di saat dia memuji dengan lafaz seperti ini, diterima. Apalagi didukung oleh para ulama yang memujinya. Kana minal mutqinin, diterima. Dan berkata Ibnu Ma'in, thiqatun ma'mun. Ini pun di atas derajat thiqah. Dan rawi setelah itu haddatsana Syu'bah, dia Syu'bah ibnul Hajjaj Abul Bustam Al-Basri Al-Wasiti, maka dia imamnya para muhaddis. Hidup di Tabaqah yang ke-7, maknanya kibar itba'ut tabi'in. Maka disebutkan oleh para ulama seperti Abu Ja'far At-Tahawi, imamun hafidun hujjah. Dan begitupun berkata Abu Dawud As-Sijistani, laisa fid dunya ahsan haditsan minhu. Tidak ada di dunia ini yang lebih baik hadisnya dari dia. Dan berkata Al-Hakim An-Naisaburi, imamnya para a'immah dalam hadis. Dan berkata Ahmad ibnu Hanbal, tidak ada di zamannya yang seperti dia. Maka dia seseorang yang sangat mumpuni di dalam ilmu hadis. Dan begitupun Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan dia adalah panglima perang dari ilmu hadis. Khudu anhu, maka ambil ilmu darinya. Berkata Salamah, Hamad ibnu Salamah, idza aratal haditsa falzim Syu'bah. Jika ingin kamu ilmu hadis, duduk dengan Syu'bah. Idza khalafani Syu'bah fi syai'in taraktuhu. Jika Syu'bah tidak menyetujui tentang hadis, maka aku meninggalkannya. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, Amirul Mukminin fil hadis. Dia adalah Amirul Mukmininnya di ilmu hadis, dan dia orang yang pertama kali memeriksa hadis di Irak dari rijal-rijal di Irak. Dan dabba anis sunnah, dan dia orang yang menghidupkan sunnah yang termatikan. Maka mari semangat hidupkan sunnah. Syu'bah dikenal oleh kaum muslimin sebagai penghidup sunnah dari mana? Dari Allah. Dan dari mana? Dari keikhlasannya.
Apakah dulu di saat dia hidup menghidupkan sunnah, ingin pamer, ingin populer, ingin disebut sebagai penghidup sunnah? Tidak. Namun namanya sampai kepada kita padahal dia hidup 1400 tahun yang lalu. Kalian ingin nama kalian si Uco dari Medan, terkenal, pingin? Idan akhlis lillah fi ibadati. Dan Ali Ibnul Madini mengatakan Syu'bah orang yang paling mengetahui yang dia dengar dan yang tidak dia dengar. Berkata Imam Asy-Syafi'i, jika bukan dari ilmu yang diberikan oleh Syu'bah di Irak, maka tidak ada ilmu hadis di Irak. Dan berkata Yahya Ibn Sa'id Al-Qattan, tidak ada seseorang yang lebih baik hadisnya pada zaman itu dari Syu'bah di Irak. Dan berkata Yahya Ibn Ma'in, dia termasuk imam yang bertakwa kepada Allah. Dan dia termasuk orang yang paling kuat periwayatannya dari Qatadah dan dikatakan thiqatun sabtun. Maka ini derajat di atas derajat thiqah. Dan berkata Yazid ibnu Zurai, min asdaqin nas fil hadis, termasuk orang-orang yang paling dipercaya hadisnya. Kemudian meriwayatkan dari Qatadah. Maka lihat bagaimana hadis ini dipilih oleh syekh kami, periwayatan Syu'bah dari gurunya Qatadah, dan Syu'bah periwayatan dari Qatadah min asbatin nas, dari orang yang paling kuat periwayatannya, maka menunjukkan sanad ini sangat kuat. Adapun Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Al-Basri, dia hidup di tabaqah yang keempat dari tabaqah yang paling kecil dari tabi'in. Maka kebanyakan riwayatnya dari kibar tabi'in. Maka dia hidup di zaman seperti Thabit Ibnu Aslam Al-Bunani, Sulaiman Ibnu Tarkhan Abul Mu'tamir, dan Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri sezaman dengannya. Dan dia adalah imam. Disebutkan oleh Imam Ahmad, dulu Qatadah orang yang paling hafal dari semua ulama di Irak di zamannya tentunya. Dan dalilnya, suatu hari dibacakan dari kitab Jabir ibni Abdillah tentang hadis-hadis dari Nabi. Yang banyak, mungkin ratusan hadis. Maka dibacakan ke Qatadah, Qatadah sini aku bacakan hadis. Atau Qatadah yang minta. Maka dia diam dan buta. Seorang tabi'i yang buta. Maka dibacakan hadis-hadis dari Qatadah, mendengar hadis-hadis dari Jabir. Maka dia mendengar 1, 2, 3 dan seterusnya. Kata Imam Ahmad, quri'a alaihi sahifah Jabir marrah wahidah fahafidhaha. Maka dia menghafal semuanya dalam satu majlis. Subhanallah. Wa kana Sulaiman At-Taimi dan Ayyub As-Sikhtiyani yahtajuna ila hifdihi yas'alunahu. Maka dulu Imam Ayyub yang matanya bisa melihat dan Sulaiman At-Taimi yang matanya bisa melihat, dan mereka keduanya imam, hafalannya kuat. Jika suatu saat lupa, pergi kemana? Ke maktabah? Atau buka Google, Mbah Google, coba lafaz ini hadisnya bagaimana? Google. La ma yahtaj ila jujul wala yahtaj ila maktabah. Atakilahuma ila Qatadah. Ya Qatadah, hadis kada wa kada, man fi sanadih, kaifa lafduhu, ala tul. Hadal hadis hadatsana fulan an fulan, qala Rasulullah kada wa kada. Subhanallah. Maktabah, Google pada zamannya. Maka berkata Abu Hatim, Qatadah athbatun nas min Anas ba'da Zuhri. Maka orang yang paling kuat periwayatannya dari Anas sahabi adalah Qatadah dan juga Imam Az-Zuhri. Adapun Abul Malih, maka dia Amir Ibnu Usamah Ibni Umair Al-Basri, dan meriwayatkan dari bapaknya berarti Usamah Ibnu Umair, dan ini musnadnya dia, seorang sahabi dari Ahlil Basrah. Adapun Abul Malih, maka dia tabi'i mahaluh. Abu Zur'ah dan Muhammad Ibnu Sa'ad mengatakan thiqah. Maka hadis ini dihukumi oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, hada haditsun sahih. Hadis ini hadis yang sahih. Adapun dari faedah hadis ini, pertama, ditolak pahala dari sedekah
yang bersumber dari harta haram. Maka para koruptor, jika dia ingin washing money, mencuci dari uangnya, karena kalau dimasukkan ke bank akan ketahuan 8 triliun dari mana. Dia hanya sekedar misalnya pejabat, berapa gajinya? 30 juta atau 50 juta atau anggota MPR, DPR. Ini 5 triliun atau ratusan triliun dari mana? Maka di sini dia washing money, mencuci uang, dibelikan saja. Sudah beli koleksi dari mobil-mobil yang terkenal seperti Rolls Royce ataupun mobil Aventador dan yang lainnya. Maka di sini dia mencuci dengan membuat masjid. Maka dia membuat masjid mungkin 50 miliar atau kecil 50 miliar, 1 triliun, bangunan yang megah. Maka masjid itu tidak diterima amalannya meskipun masjidnya sah untuk dipakai sholat, namun dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini makna dari hadis. Dan makna al-gulul, makna al-gulul adalah dia pencurian dari ghanimah. Maka di zaman Nabi ada pertempuran dengan orang musyrik lari, mempunyai harta-harta itu dikumpulkan, yang ada di rumahnya, yang ada di ladangnya, hasil panennya, binatang-binatang ternaknya dikumpulkan, kemudian dibagi. Nah, ada yang masuk rumah melihat, oh ini permata emas, bagus, kecil lagi, dipakaikan di jarinya. Ataupun, oh ini pakaian, ingat di hadis yang dulu, maka hanya pakaian bekas, namun dia mengidam-idamkan ini pakaian dari Yaman, ini pakaian dari Syam, maka dipakai atau diambil dan seterusnya, menjadi gulul. Inilah makna gulul. Au saraqah minal amwal al muslimin, atau corruption dari uang pemerintah kaum muslimin. Maka ini dinamakan gulul, dan sedekah dari gulul tidak diterima. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, man tasaddaqa bi adlin ya'dilu tamrah min kasbin thayyibin wala yaqbalullahu illa thayyiba. Maka barang siapa seseorang memberikan sedekah meskipun sedekah hanya 1 tamrah. Tamrah maknanya 1 tamr. I make sedekah with 1 tamr. Eat this, eat that. So Allah yataqabbalallahu biyaminihi summa yurabbuha li sahibihi. Maka Allah akan menerimanya dengan kanannya. Maka ini isbat yadullah adalah kanan. Kemudian Allah memeliharanya, dipupuknya dari tamr yang kecil menjadi bagaikan gunung pahala. Subhanallah. Hada idza kana min kasbil halal. So this, if we ready translate English. Maka ini jika dari uang yang halal, 1 tamr menjadi besar pahalanya. Seperti fuluwah, flower, menjadi gunung, like mountain. This hadis muttafaqun alaih. What is the point? Wa innallaha yataqabbalahu biyaminihi wa la yaqbalullah illa thayyiba. Allah not accept just the charity from the halal. This ready English. Maka di sini perkara yang pertama adalah permasalahan tidak diterima sedekah dari harta yang haram, korupsi dan pencurian dan yang lainnya. Kedua, ada muqabulis shalah bila tuhur. Tidak diterima salat dari orang yang tidak melaksanakan toharoh. Wa tuhur huna yakni al-wudu aul ghusl. Maka tuhur dua, pertama tuhur min hadath as-saghir wa tuhur min hadath al-kabir. Maka mensucikan diri dari hadas yang kecil, seperti nanti ada hadisnya fusa wa durat, kencut ataupun BAB, BAK. Adapun perkara yang besar seperti mandi junub. Maka di sini harus seseorang mau sholat dilihat hadas kecil, hadas besar, maka disucikan.
Mana dalilnya tidak diterima? Dari hadis Abi Hurairah, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa, muttafaqun alaih. Allah tidak menerima seseorang yang batal wudunya kemudian salat kecuali dia harus berwudu kembali. Maka datang di riwayat Imam Al-Bukhari, seseorang dari Hadramaut menanyakan kepada Abu Hurairah. Ini pun Hadramaut dari mana? Dari Yaman. Menunjukkan the man from Yemen, ahli Yaman, yuhibul ilm. Until this time, al-ilm in Yaman. And in Saudiyah, in Misr, but al-Yamani different. Different, subhanallah. Maka di hadis ini, someone from Hadramaut, from Yaman, asking Abu Hurairah. Abu Hurairah from where? From Yemen. Abu Hurairah, the bigger Sayyidu al-Hufad min al-Yaman. Ahlul Yaman, hirs. Like Nabi Muhammad SAW said in hadith, al-imanu Yaman, wal fiqhul Yaman, wal hikmah al-Yamaniyah. So, the faith from Yaman and hikmah, clever from Yemen. Alhamdulillah. So, the man from Hadramaut asking Abi Hurairah, mal hadath, apa itu hadath? Dikatakan fusa wa durat. Makna fusa adalah angin saja, bergerilya, tahu-tahu bau saja. Adapun durat, maka dia membahana, meskipun tidak bau, tapi membuat orang lari. Maka di sini fusa wa durat adalah dalil dari harusnya wudu. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Tasmi' hadis